Ya, alam ini salah satu tempat yang diciptakan oleh Tuhan untuk makhluknya. Jadi tidak hanya untuk manusia, tapi untuk makhluk yang ada di bumi ini. Mau mesan ke teman-teman saya kan harus bayar cash dulu. Persaingan harga di lokal itu parah. Sebagai supporting system khususnya di dalam pembiayaan program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BLU ini yang posisinya ada di pusat, kemudian kita membiayai penerima manfaat itu di tingkat tapak kalau kita tidak membangun jejaring-jejaring pembiayaan. Nama saya Agus Isnantio Rahmadi. Saya selaku Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, satu-satunya satuan kerja di Kementerian LHK yang dikelola dengan pola Badan Layanan Umum. Saya menjabat sebagai pimpinan BLU ini sejak tahun 2012 sampai sekarang. Sejarah berdirinya ini pasti kita tidak lepas dari pencetus ide dari berdirinya BLU ini, di mana BLU ini mengelola dana reboisasi dalam bentuk dana bergulir, dan ide untuk membangun BLU ini adalah aktor utamanya adalah Bapak Hadi Daryanto. Beliau pada saat itu sebagai Sekjen Kementerian Kehutanan. Jadi beliaulah yang mencetuskan ide ini, kemudian merealisasikan untuk membentuk BLU ini, yang kebetulan pada saat itu Menteri Keuangannya juga Ibu Sri Mulyani ini. Jadi prosesnya saya kira relatif cepat pada saat itu, karena begitu Pak Hadi Daryanto mencetuskan dan mempresentasikan ide ini kepada Ibu Menteri Sri Mulyani, langsung disambut positif dan berdirilah BLU ini. BLU ini didirikan tahun 2007, jadi sebetulnya secara real sudah 13 tahun. Tetapi ada, kalau boleh saya membagi, ada 3 fase sebetulnya ya. 2007 sampai 2010 itu fase persiapan untuk operasional, dan statusnya adalah BLU bertahap. Kemudian tahun 2010 menjadi BLU penuh. Tahap fase kedua itu 2010 sampai 2015, tahap ketiga itu 2015 sampai sekarang. Kalau tahap pertama itu tahap persiapan, tahap kedua itu adalah tahap konsolidasi sebetulnya. Bagaimana mengawali membangun sistem itu di fase kedua ini. Kemudian fase yang ketiga adalah fase pengembangan, yang sebetulnya kita sudah sangat siap untuk melayani masyarakat dengan sistem yang sudah kita bangun. Peran BLU untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, saya kira sesuai dengan tugas pokoknya dia sebagai pengelola dana bergulir, maka perannya yang diharapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai supporting system khususnya di dalam pembiayaan program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini yang paling terkait adalah program rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian program pengembangan perhutanan sosial, kemudian juga program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya untuk usaha kehutanan. Jadi kami berperan di dalam subsistem pembiayaan dana bergulir. Jadi memang mekanismenya itu bukan dana proyek, tetapi ini dana bergulir, digulirkan kepada penerima manfaat, kemudian digunakan untuk usaha dan dikembalikan kepada
BLU P3H, kemudian digulirkan kembali kepada penerima lainnya. Visi yang dimiliki oleh BLU adalah menjadi pusat pembiayaan yang profesional dan terpercaya untuk mendukung usaha kehutanan dan investasi lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat P2H menetapkan misi sebagai berikut. Pertama, membangun jejaring pembiayaan untuk usaha kehutanan dan investasi lingkungan, terutama skala mikro, kecil, dan menengah. Kedua, mewujudkan pelayanan prima dalam pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan yang didukung oleh organisasi yang handal, SDM yang profesional, sarana prasarana yang memadai, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Ketiga, meningkatkan kualitas dan nilai manfaat pembiayaan fasilitas dana bergulir dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kangen kutan paupomo mong sliramu kang dadi telenging ati tresno lahir terusing batin. Nama saya Sukardi. Kerjaan saya sekarang produksi ukir patung batu alam. Saya kan ada teman istilahnya ngobrol-ngobrol, ini ada program dari pemerintah, dari BLU itu untuk mengikuti program tunda tebang. Sistemnya gimana? Oh, sistemnya gini. Oh, istilahnya kita dikasih pinjaman, nanti agunannya itu pohon jati, tetapi selama pinjaman itu belum selesai, nah itu kita harus merawat, istilahnya ngopeni lah dari pohon itunya yang maksimal, yang baik-baik gitu. Dulu kan saya istilahnya udah buat order dari sana. Sedangkan tenaga saya kan kapasitasnya kurang mampu. Nah, saya kan harus mengesup ke teman-teman saya. Saya kan juga ada teman-teman serelasi pemahat di daerah Gunung Kidul kan juga ada. Nah, saya mau ngambil itu, nah saya ya kendala di modal. Karena apa? Untuk saya mau mesan ke teman-teman saya kan harus bayar cash dulu. Dia istilahnya pengrajin-pengrajin itu kalau nggak dikasih cash, dia nggak mau. Sedangkan saya harus cash, saya kan harus nunggu dari itu, dari bos yang order ke saya. Nah, saya yang kebingungan modal itu, makanya semenjak dapat dari BLU itu, saya langsung itu, saya bisa ngambil itu. Nama saya Sarji dari Glinggo, Pak Gerarjo, Sami Kadokulon Progo, Yogyakarta. Pekerjaan saya sebagai petani dan peternak, salah satu anggota dari kelompok tani Mekar Tani. Kebun yang saya punya ada sekitar 1 hektar yang itu kita bagi untuk tanaman jangka panjang, jangka pendek maupun menengah. Jadi salah satunya kita punya kebun sengon yang itu kita pakai sistem tunda tebang. BLU salah satu pelopor, salah satu kegiatan yang berdampak kepada kegiatan tunda tebang itu. Jadi yang selama ini orang dalam waktu yang dia rencanakan dia langsung tebang karena tidak ada kegiatan lain atau tidak ada usaha lain yang bisa dijadikan sebagai
pengganti dari panen tadi. Jadi dengan adanya BLU ini kita bisa merealisasikan kegiatan atau merealisasikan rencana tunda tebang itu. Dampak yang terasa dari pinjaman BLU ya, istilahnya kadang-kadang kalau pesanan dari istilahnya luar, saya juga melayani pesanan dari luar itu tangan kedua. Jadinya mungkin kalau dari sana itu sistem bayarannya kan lama, sedangkan saya sendiri modal juga pas-pasan. Nah, makanya kalau istilah kita belum ada pinjaman yang sangat istilahnya enak gitu, istilahnya ada katakan enak jatuh temponya gitu loh, itu agak panjang gitu kan, saya juga agak susah mau ngambil istilahnya, kamu ngambil dari bank itu juga nanti istilah kita belum sempat, istilahnya baru datang bahan udah tagihan dioyak dari bank. Kalau dari BLU ini kan yang tadi saya bicarakan enaknya gitu, temponya itu agak lama, jadinya istilahnya sangat terasa itu ya yang itu tadi. Alhamdulillah dengan adanya dana dari BLU ini, pendapatan kita menjadi lebih naik dan lebih kontinu, karena dulunya yang ternak yang kita jalan ya, alam ini salah satu tempat yang diciptakan oleh Tuhan untuk makhluknya. Jadi tidak hanya untuk manusia, tapi untuk makhluk yang ada di bumi ini. Mau pesan ke teman-teman saya kan harus bayar cash dulu. Persaingan harga di lokal itu parah. Sebagai supporting system khususnya di dalam pembiayaan program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BLU ini yang posisinya ada di pusat, kemudian kita membiayai penerima manfaat itu di tingkat tapak kalau kita tidak membangun jejaring-jejaring pembiayaan. Nama saya Agus Isnantio Rahmadi. Saya selaku Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, satu-satunya satuan kerja di Kementerian LHK yang dikelola dengan pola Badan Layanan Umum. Saya menjabat sebagai pimpinan BLU ini sejak tahun 2012 sampai sekarang. Sejarah berdirinya ini pasti kita tidak lepas dari pencetus ide dari berdirinya BLU ini, di mana BLU ini mengelola dana reboisasi dalam bentuk dana bergulir, dan ide untuk membangun BLU ini adalah aktor utamanya adalah Bapak Hadi Daryanto. Beliau pada saat itu sebagai Sekjen Kementerian Kehutanan. Jadi beliaulah yang mencetuskan ide ini, kemudian merealisasikan untuk membentuk BLU ini, yang kebetulan pada saat itu Menteri Keuangannya juga Ibu Sri Mulyani ini. Jadi prosesnya saya kira relatif cepat pada saat itu, karena begitu Pak Hadi Daryanto mencetuskan dan mempresentasikan ide ini kepada Ibu Menteri Sri Mulyani, langsung disambut positif dan berdirilah BLU ini. BLU ini didirikan tahun 2007, jadi sebetulnya secara real sudah 13 tahun. Tetapi kalau boleh saya membagi, ada 3 fase sebetulnya ya. 2007 sampai 2010 itu fase persiapan untuk operasional, dan statusnya adalah BLU bertahap. Kemudian tahun 2010 menjadi BLU penuh,
Tahap fase kedua itu 2010 sampai 2015, tahap ketiga itu 2015 sampai sekarang. Kalau tahap pertama itu tahap persiapan, tahap kedua itu adalah tahap konsolidasi sebetulnya. Bagaimana mengawali membangun sistem itu di fase kedua ini. Kemudian fase yang ketiga adalah fase pengembangan yang sebetulnya kita sudah sangat siap untuk melayani masyarakat dengan sistem yang sudah kita bangun. Peran BLU untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, saya kira sesuai dengan tugas pokoknya dia sebagai pengelola dana bergulir, maka perannya yang diharapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai supporting system khususnya di dalam pembiayaan program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini yang paling terkait adalah program rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian program pengembangan perhutanan sosial, kemudian juga program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya untuk usaha kehutanan. Jadi kami berperan di dalam subsistem pembiayaan dana bergulir. Jadi memang mekanismenya itu bukan dana proyek, tetapi ini dana bergulir, digulirkan kepada penerima manfaat, kemudian digunakan untuk usaha dan dikembalikan kepada BLU P3H, kemudian digulirkan kembali kepada penerima lainnya. Visi yang dimiliki oleh BLU adalah menjadi pusat pembiayaan yang profesional dan terpercaya untuk mendukung usaha kehutanan dan investasi lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat P2H menetapkan misi sebagai berikut. Pertama, membangun jejaring pembiayaan untuk usaha kehutanan dan investasi lingkungan, terutama skala mikro, kecil, dan menengah. Kedua, mewujudkan pelayanan prima dalam pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan yang didukung oleh organisasi yang handal, SDM yang profesional, sarana prasarana yang memadai, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Ketiga, meningkatkan kualitas dan nilai manfaat pembiayaan fasilitas dana bergulir dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kangen kutan paupomo mong sliramu kang dadi telenging ati tresno lahir terusing batin. Nama saya Sukardi. Kerjaan saya sekarang produksi ukir patung batu alam. Saya kan ada teman istilahnya ngobrol-ngobrol, ini ada program dari pemerintah, dari BLU itu untuk mengikuti program tunda tebang. Sistemnya gimana? Oh, sistemnya gini. Oh, istilahnya kita dikasih pinjaman, nanti agunannya itu pohon jati, tetapi selama pinjaman itu belum selesai, nah itu kita harus merawat, istilahnya ngopeni lah dari pohon itunya yang maksimal, yang baik-baik gitu. Dulu kan saya istilahnya udah buat order dari sana. Sedangkan tenaga saya kan kapasitasnya kurang mampu. Nah, saya kan harus mengesup ke teman-teman saya. Saya kan juga ada teman-teman serelasi pemahat di daerah Gunung Kidul kan juga ada. Nah, saya mau ngambil itu, nah saya ya kendala di modal. Karena apa? Untuk saya mau mesan ke teman-teman saya kan harus bayar cash dulu. Dia istilahnya pengrajin-pengrajin itu kalau nggak dikasih cash, dia nggak mau. Sedangkan saya harus cash, saya kan harus nunggu dari bos yang order ke saya. Nah, saya yang kebingungan modal itu, makanya
semenjak dapat dari BLU itu saya langsung itu saya bisa ngambil itu. Nama saya Sarji dari Glinggo, Pak Gerarjo, Sami Galuh Kulon Progo, Yogyakarta. Pekerjaan saya sebagai petani dan peternak, salah satu anggota dari kelompok tani Mekar Tani. Kebun yang saya punya ada sekitar 1 hektar yang itu kita bagi untuk tanaman jangka panjang, jangka pendek maupun menengah. Jadi salah satunya kita punya kebun sengon yang itu kita pakai sistem tunda tebang. BLU salah satu pelopor, salah satu kegiatan yang berdampak kepada kegiatan tunda tebang itu. Jadi yang selama ini orang dalam waktu yang dia rencanakan dia langsung tebang karena tidak ada kegiatan lain atau tidak ada usaha lain yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari panen tadi. Jadi dengan adanya BLU ini kita bisa merealisasikan kegiatan atau merealisasikan rencana tunda tebang itu. Dampak yang terasa dari pinjaman BLU ya, istilahnya kadang-kadang kalau pesanan dari istilahnya luar, saya juga melayani pesanan dari luar itu tangan kedua. Jadinya mungkin kalau dari sana itu sistem bayarannya kan lama. Sedangkan saya sendiri modal juga pas-pasan. Nah, makanya kalau istilahnya kita belum ada pinjaman yang sangat istilahnya enak gitu, istilahnya dari katakan enak jatuh temponya gitu loh. Itu agak panjang gitu kan, saya juga agak susah mau ngambil istilahnya kamu ngambil dari bank itu juga nanti istilahnya kita belum sempat istilahnya baru datang bahan udah tagihan dioyak dari bank. Kalau dari BLU ini kan yang tadi saya bicarakan enaknya gitu, temponya itu agak lama, jadinya istilahnya sangat terasa itu ya yang itu tadi. Alhamdulillah dengan adanya dana dari BLU ini, pendapatan kita menjadi lebih naik dan lebih kontinu karena dulunya yang ternak yang kita jalankan ini kan ternak hanya khusus di breeding, di anakan. Nah dengan adanya bantuan dana, bukan bantuan ya, ada stimulasi dana untuk kegiatan tunda tebang ini kita bisa mengembangkan jenis peternakan baru yaitu perah. Yang notabene yang perah itu bisa ada hasil harian bagi peternaknya. Nama saya Yudi Pramuharsanto dari PT Surya Silva Mataram. Saya sebagai asisten manajer untuk operasional di lapangan. Dari pembiayaan yang kita dapatkan dari BLU, kita gunakan untuk pembangunan hutan tanaman Jati Unggul Nusantara. Masyarakat mendapatkan lahan garapan baru, dari situ mereka juga mendapatkan bagi hasil, persentase bagi hasil setelah nanti di akhir daur 8 tahun. Jang, apa? Saya M. Iman Budiarto, usaha saya wira swasta di industri kehutanan. Untuk awal mula berkah sandi abadi seperti apa, dari mulai kita 2013 perorangan masih menggunakan UD. Nah, 1 tahun yang lalu BLU masuk, permodalan sudah cukup. Ya, untuk ada seperti ini pengering kayu, akhirnya kita beralih ke perusahaan yang masih perusahaan badan, tapi masih sifatnya komanditer. Jadi kita sudah 1 tahun yang lalu